Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat ya, tentang teknik riset operasi, yaitu metode linear programming. Jadi hari ini saya akan membahas tentang metode linear programming di dalam teknik riset operasi. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah linear programming itu bahwa merupakan metode yang dapat digunakan dalam pemecahan sebuah masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Kemudian yang kedua, linear programming ini juga merupakan metode berdasarkan model matematis. Jadi nanti di sana juga ada perhitungan matematikanya. Kemudian yang ketiga adalah metode terbaik di antara alternatif matematis. Jadi metode ini merupakan metode yang terbaik di antara metode pengambilan keputusan dalam implementasi bisnis ya, misalnya menjual dan sebagainya gitu ya, atau memproduksi sebuah barang. Intinya metode ini kita ingin mencari hasil keuntungan yang paling optimum ya. Saya ulangi, jadi linear programming ini adalah untuk mendapatkan hasil sebuah keuntungan yang paling optimum. Oke, kemudian di dalam linear programming ini terdapat dua fungsi metode linear. Yang pertama adalah fungsi tujuan, atau biasa disingkat atau biasa disebut dengan istilah objective function. Fungsi ini yang menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Jadi di dalam fungsi tujuan ini kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang maksimal, yang seperti saya katakan di awal tadi, ataukah biaya minimal. Nah, nilai yang optimalnya dinyatakan sebagai simbol Z. Jadi nilai optimalnya itu dibuatkan dalam variabel Z. Nah, kemudian ada fungsi berikutnya adalah fungsi batasan, ataukah biasa disebut dengan constraint function. Bentuk penyajian secara matematis atau batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Jadi fungsi batasan ini adalah kalau diimplementasikan nanti di dalam sebuah perusahaan, itu adalah sebuah bahan produksi ya, bahan produksi dan bahan mentah. Jadi misalnya ada sebuah produksi bahan sepatu ya, sepatu merek apa, ada dua jenis merek sepatu, kemudian dia butuh bahan mentahnya apa. Nah, itu adalah fungsi batasan. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa di dalam linear programming itu terdapat sebuah simbol-simbol yang di dalamnya adalah ada simbol M, ada simbol N, I, J, A, X, J, dan A, I, J. Nah, untuk simbol M ini adalah batasan atau sumber fasilitas yang tersedia. Nah, M itu nanti dinyatakan sebagai batasan atau sumber fasilitas yang tersedia. Tujuannya untuk apa? Kita ingin nanti memasukkan di dalam sebuah tabel matriks. Kemudian nilai N itu adalah variabel N itu adalah kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas. Jadi sumbernya nanti terdapat dari mana gitu ya. Kemudian I adalah nomor setiap sumber. Jadi misalnya bahan mentah 1, bahan mentah 2, dan seterusnya. Kemudian nomor J itu adalah nomor tiap kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia. Jadi J itu adalah bagian daripada produksi yang tersedia. Kemudian XIJ itu adalah tingkat kegiatannya. Jadi berapa nilai peningkatannya nanti dimasukkan di dalam simbol XJ. Sedangkan variabel AIJ banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan tiap unit keluaran output bagian daripada kegiatan J, di mana nilai I 1, 2, 3 sampai dengan nilai yang ke M. Begitu pula dengan nilai J. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahwa ini masih ada variabel BI, J, dan CJ ya. Jadi BI itu adalah banyaknya sumber fasilitas yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit. Jadi ini adalah nilai maksimal, nilai produksi. Jadi maksudnya kalau kita ingin memproduksi sebuah sepatu, maka berapa nilai bahan mentah yang paling banyak disediakan, itu adalah BI.
Sedangkan Z itu adalah nilai yang dioptimalkan. Jadi Z itu tadi saya katakan di awal bahwa perusahaan itu nanti akan mendapatkan sebuah keuntungan yang nilai maksimal atau optimum. Maka itu disebut dengan nilai Z. Sedangkan nilai CJ itu adalah kenaikan nilai J. Apabila ada pertambahan tingkat kegiatan atau biasa disebut dengan XJ. Jadi nanti kalau misalnya ada nilai peningkatannya maka disebutlah XJ. Nah, dengan satu satuan atau unit atau merupakan sumbangan setiap satuan keluaran kegiatan yang disebut dengan variabel J terhadap nilai Z. Nah, ini adalah merupakan tabel-tabel di dalam standar linear programming. Jadi di situ ada di kolom pertama, di baris pertama itu terdapat kegiatan atau sumber. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu adalah pemakaian, kegiatan pemakaian yang ini ya. Jadi kegiatan atau pemakaian sumber keluaran. Ya. Jadi kegiatan Nah, ini kegiatan pemakaian sumber per unit kegiatan. Untuk unit kegiatan yaitu keluaran. Jadi nanti di sini ada sebuah produksi ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, ada sepatu A, sepatu B, sepatu C sampai dengan sepatu N. Sedangkan sumber ini adalah sebuah bahan mentah. Bahan mentahnya apa? Bahan mentah kedua, bahan mentah ketiga sampai dengan bahan mentah keempat. Nah, sedangkan A11 itu adalah misalnya nih untuk sepatu A dia membutuhkan bahan mentah yang pertama. Begitu pula dengan bahan mentah kedua. Tapi kalau misalnya seandainya sepatu A itu tidak membutuhkan bahan mentah yang ketiga, berarti nanti dikosongkan ya. Begitu seterusnya sampai dengan bahan mentah yang keempat. Nah, untuk produksi sepatu B itu dia butuh bahan mentah apa di dalam keempat ini. Nah, kemudian di masing-masing bahan mentah ini tentu dia mempunyai kapasitas. Ya, misalnya bahan mentahnya sepatu tadi adalah dia butuh lem. Lem itu ternyata dia hanya bisa maksimal kapasitasnya adalah anggaplah 10 kaleng gitu ya dalam satu hari. Nah, apakah dia memenuhi atau tidak gitu ya. Ternyata bahan mentah kedua dia butuh apa, maksimalnya berapa. Bahan mentah ketiga dia butuh berapa dan maksimalnya berapa yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini adalah pertambahan tiap unit. Jadi misalnya sepatu itu ternyata untuk membuat sepatu itu ternyata dibutuhkan juga tenaga kerja. Nah, maka itu yang bisa disebut dengan pertambahan tiap unit. Bahwa dalam satu pembuatan sepatu A itu dia butuh tenaga kerja berapa. Dalam satu pembuatan sepatu B dia butuh tenaga kerja berapa. Maka disebut dengan C1, C2 sampai dengan Cn. Kemudian tingkat kegiatannya. Tingkat kegiatan itu disimbolkan dengan X1, X2, X3. Artinya data ini adalah produksi ini masing-masing sepatu disimbolkan dalam bentuk X1, X2 sampai dengan Sn. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari tabel tersebut bisa saya jelaskan lagi di sini bahwa berdasarkan tabel standar dapat disusun dalam bentuk model matematis bahwa untuk penyelesaiannya fungsi tujuan itu adalah Z. Tadi Z, ingat Z itu adalah mendapatkan atau mencari nilai keuntungan yang optimum. Nah, di mana nilai C1 X ya, C plus C2X. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah C1 ya, C1 ditambahkan dengan X1. Jadi C1 ditambah C1X C1X ditambahkan dengan C1X itu X1 itu ini ya. Produksi 1, produksi 2 dan produksi ketiga. Jadi C1X ditambah dengan C2X ditambah dengan C3X plus sampai dengan CNX. Nah, itu di nilai daripada optimumnya ya. Kemudian nah, ini adalah fungsi batasan. Fungsi batasan itu adalah ini di baris pertama kolom pertama A11 X1. Ya, X1 itu ini ya. Jadi ditambahkan dengan A12 X2 ditambahkan dengan A13 X3 sampai dengan A1N XN. Sama dengan berapa? Sama dengan B1. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan B1.
Nah, begitu pula dengan yang kedua, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A13 X3 sampai dengan A2N XN lebih kecil atau sama dengan B2. Nah, sampai seterusnya sampai dengan nilai AM1 ya, dan seterusnya ya. Nah, dan di mana X1 itu tidak boleh lebih kecil dari 0 ya, jadi harus lebih besar atau sama dengan 0. Begitu pula dengan X2 sampai dengan Xn. Jadi nilai X1, nilai X2 itu wajib nilainya 0 ke atas. Jadi maksudnya seperti itu ya, dengan ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian fungsi batasan yang dikelompokkan menjadi dua macam tadi adalah fungsi batasan fungsional, fungsi-fungsi batasan sebanyak n ya. Sedangkan fungsi batasan non negatif itu fungsi-fungsi batasan yang dinyatakan dengan nilai xi lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan melalui komentar di bawah ya. Oke, saya lanjut. Masalah fungsi batasan, ada istilah masalah minimisasi. Nah, masalah minimisasi ini adalah di mana seseorang dituntut untuk menentukan kombinasi atau output yang dapat diminimumkan. Dalam hal ini fungsi tujuan dinyatakan adalah minimum tadi, minimum sama dengan ya, tapi kita ingin mencari juga nilai maksimumnya. Sama rumusnya tadi bahwa Z itu adalah C1X ditambah C2X ditambah C3X sampai dengan CNX, banyaknya N. Sedangkan fungsi batasan memiliki tanda matematis, yaitu lebih besar atau sama dengan apabila dirumuskan terlihat sebagai berikut. Ini ya. Jadi apabila nilai AI1 X1 dengan AI2 X2 sampai dengan AINSN itu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan BI. Ya, ini tadi berdasarkan dengan tabel yang sebelumnya. Ini ya. Nah, itu fungsi non negatif. Fungsi batasan yang memiliki tanda matematis. Nah, fungsi batasan memiliki tanda matematis sama dengan, jadi tadi itu lebih besar ya, sama dengan, yang sama dengan apabila dirumuskan terlihat sebagai rumus ini bahwa AI1X1 ditambah AI2X2 sampai dengan AIXN itu sama dengan BI. Nah, itu istilah fungsi batasan memiliki tanda matematis sama dengan. Sedangkan fungsi batasan non negatif tidak ada atau tidak terbatas. Di dalam menghitung sebuah metode linear programming ini model linear programming ini, yang langkah pertama adalah kita harus menentukan variabel keputusannya. Ya, kita harus menentukan variabel keputusan, di mana variabel keputusannya itu adalah besaran yang harus ditentukan nilainya agar optimalisasi yang diinginkan itu betul-betul tercapai. Kemudian berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai variabel keputusan, maka buatlah fungsi sasaran. Fungsi sasarannya itu adalah fungsi yang akan dioptimumkan. Nah, fungsi ini harus merupakan kombinasi linear variabel-variabel keputusan. Kemudian, dan yang terakhir adalah tentukan nilai kendala berdasarkan keterbatasan sumber daya atau karena kondisi yang harus terpenuhi. Nah, ini adalah contoh kasus, teman-teman, bahwa ada sebuah perusahaan PTX atau di sini adalah Laguna Tekstil yang memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk. Jadi bisa saya katakan bahwa di sini ada dua jenis sebuah pabrik yang mempunyai dua produksi, yaitu Ken Sutra dan Ken Wall ya. Ken Sutra dan Ken Wall. Jadi bisa saya katakan bahwa Ken Sutra itu adalah saya anggap itu saya buatkan variabelnya nanti ya. Jadi Ken Sutra itu saya katakan variabelnya adalah X1 karena tadi di awal tahapannya akan menentukan variabelnya ya. Kemudian Ken benang wall itu juga saya katakan X2 variabelnya. Kemudian di situ dikatakan bahwa untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra. Jadi bahan baku itu merupakan bahan mentah dan benang wol. Begitu pula dengan tenaga kerja. Jadi ada tambahannya, yaitu tenaga kerja. Jadi di sini
diperlukan sebuah tenaga kerja, jadi tenaga tambahan. Jadi kalau teman-teman lihat itu di tabel berikutnya, sebelumnya itu ada tenaga pertambahan tiap unit. Nah, itu maksudnya. Jadi ada tenaga kerja di sana. Nah, oke, kita kembali ke soal contoh kasus. Maksimum penyediaan benang sutera adalah 60 kg per hari. Nah, ini adalah terdapat nanti di tabel di baris kanan ya, di kolom kanan. Karena tadi di fungsi batasan itu di tabel itu ada kapasitas sumber. Nah, itu yang menjadi nanti nilai maksimum penyediaan. Sedangkan benang wol itu adalah 30 kg per hari dan tenaga kerja itu adalah 40 jam per harinya. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sebuah tabel, gambarannya seperti itu bahwa benang sutra ya, benang sutra dibuat seperti ini dulu. Bahan bakunya adalah ini bahan baku dan tenaga kerjanya ini, sedangkan bahan baku untuk produksinya adalah kain sutra. Jadi yang mau diproduksi itu adalah kain sutra dan kain wol. Tetapi di masing-masing dua produksi ini dia tuh membutuhkan benang sutra bahan mentah ya, bahan baku yaitu benang sutra dan benang wol, dan begitu pula dia membutuhkan tenaga tambahan yaitu tenaga kerja. Nah, kemudian ini dua dapat dari mana? Ini cuma contoh ya. Jadi artinya di dalam tabel ini kain sutra itu dia butuh 2 kg ya. Tadi benang sutra itu benang sutra tadi itu adalah maksimalnya adalah 60 kg per harinya. Sedangkan benang wol itu adalah 30 kg per harinya. Kita kembali ke soal berikutnya sebelumnya ya, bahwa terdapat 60 kg per hari benang benang sutra dan 30 kg per hari untuk benang wol dan 40 jam per hari untuk tenaga kerjanya. Maka semua maksimum penyediaan itu diletakkan di sebelah kanan itu, paling kanan. Dan ini adalah bahan mentah atau bahan bakunya. Sedangkan ini adalah kain sutra, kain wol itu adalah produksinya. Jadi kain sutra itu untuk memproduksi sebuah kain sutra itu dibutuhkan benang sutra sebanyak 2 kg. Dan dia tidak membutuhkan bahan mentah benang wol. Tetapi dia butuh tenaga kerja sebanyak 2 jam gitu ya, dengan waktu 2 jam. Kemudian kain wol, untuk memproduksi sebuah kain wol itu dia membutuhkan benang sutra sebanyak 3 kg. Sedangkan benang wol dia juga butuh 2 kg, tetapi tenaga kerjanya dia hanya butuh 1 jam per unitnya, jadi per 1 unit kain wol. Nah, kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra. Jadi dua-duanya itu mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu adalah 40 juta untuk kain sutra dan ke 30 juta untuk kain wol. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana menentukan jumlah unitnya setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, dari tabel ini kita bisa dari tabel itu kita bisa lakukan istilahnya masukkan ke dalam bentuk matematis ya. Masukkan dalam bentuk matematis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa pertama mungkin saya mau saya mau membuatkan sebuah variabel bahwa bahwa kita menentukan dulu variabelnya ya. Jadi variabelnya itu adalah X1 ya. X1 itu nilai daripada kain sutra ya. Jadi X1 itu adalah kain sutra, kemudian X2 itu adalah kain wol. Nah, ini adalah kain wol. Jadi X1 itu adalah kain sutra, kemudian X2 adalah kain wol. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali di dalam tabel itu, kita sudah tahu bahwa kain sutra itu adalah X1, kain wol itu adalah X2. Nah, kemudian perhatikan kembali fungsi langkah-langkahnya ya. Setelah menentukan variabel, maka buatlah fungsi sasaran, yaitu fungsi akan dioptimumkan. Fungsi sasaran itu adalah Z yang dioptimumkan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang ada di dalam tabel itu, bahwa tentukan nilai Z-nya. Nah, untuk nilai Z-nya sendiri itu adalah bahwa kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta.
Untuk kain sutra berarti untuk kain sutra dia butuh 40 juta keuntungannya. 40 juta kain sutra itu adalah X1, maka saya buat seperti itu 40 X1. Kemudian sedangkan untuk kain wol itu dia butuh 30 juta, berarti saya buat plus 30 X2. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Z. Jadi ini tadi ya. Jadi karena kita sudah mendapatkan nilai Z, jadi 40 juta itu saya jadikan 40 X1 karena X1 itu miliknya kain sutra. Sedangkan 30 juta itu miliknya kain wol, maka saya buatnya plus 30 X2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah didapatkan nilai Z, maka langkah ketiga adalah buatlah tentukan kendalanya ya, fungsi sasaran ya. Tentukan kendalanya. Kendalanya itu apa? Nah, kendalanya itu adalah kalau di dalam tabel, nah ini kendalanya bahwa untuk benang sutra sendiri ya. Jadi saya transformasikan ke tabel itu bahwa 2 ini adalah 2x1 ditambah 3x1 sama lebih kecil atau sama dengan 60. Nah, jadi saya buatkan untuk fungsi batasan ya. Jadi fungsi batasannya adalah langkah selanjutnya adalah 2x1 ditambahkan dengan 3x2 ya lebih kecil atau sama dengan 60. Nah, kenapa seperti itu? Di baris pertama ya, di kolom seterusnya 2 ini adalah x1, kemudian 2 ini x1 plus 3x2 lebih kecil atau sama dengan 60. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Yang lainnya di baris sebelumnya yaitu benang wol. Nah, benang wol untuk yang berikutnya, persamaan berikutnya, karena kain sutra tidak membutuhkan benang wol, berarti dikosongkan untuk nilai X1-nya. Nah, tinggal X2, berarti X2-nya dia butuh benang wol. Ya, dia butuh benang wol, berarti 2x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, ini ya. Nah, jadi karena dia tidak membutuhkan benang wol, maka di sini dikosongkan. Maka langsung ke 2x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, yang lainnya berarti 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 40. Nah, jadi saya tuliskan lagi persamaannya adalah 2x1 ditambahkan dengan x2 lebih kecil atau sama dengan 40. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ya sudah saya buat. Ini adalah fungsi-fungsi kendalanya. Saya sudah jelaskan bahwa cara mendapatkannya seperti apa. Jadi ini adalah fungsinya, penyelesaiannya. Tentukan variabelnya tadi, X1 adalah kain sutra, X2 kain wol. Fungsi tujuannya adalah Z, yaitu 40X1 plus 30X2. Kemudian fungsi kendalanya adalah 2x1 plus 3x2 tadi sudah saya jelaskan tadi, sampai dengan 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 40. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus membuat sebuah grafik. Nah, untuk membuat sebuah grafik, teman-teman harus menyelesaikan satu-satu dulu masing-masing persamaan ya. Nah, pertama ya, saya menyelesaikan untuk persamaan satu dulu, yang ini ya, yang 2x1 plus 3x2 lebih kecil atau sama dengan 60. Nah, untuk itu saya tuliskan dulu di sini untuk persamaan satu ya, bahwa 2x1 ditambahkan dengan 3x2 sama dengan 60, karena kita ingin mencari nilai x ya, x1 dan x2. Maka misal ya, misal di situ adalah x1 sama dengan 60 ya, maka dimasukkan rumusnya 2x1 itu adalah 0, x1 sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambahkan dengan 3 x2 sama dengan 60. Karena 2 dikali 0 ini habis, saya coret, berarti 3 tinggal 3x2 sama dengan 60. Nah, kalau untuk mendapatkan nilai x2 berarti 60 dibagi 3, 60 dibagi 3, maka nilai x2-nya adalah 20 gitu ya. Nah, itu untuk x2. Nah, kita buat lagi, misal
Misal X2 sama dengan 0. Nah, maka dimasukkan rumusnya 2X1 ditambah 3X2-nya berarti 0 ya. 0 sama dengan 60. Nah, maka karena ini habis, maka tinggal 2X1 sama dengan 60. Maka X1-nya itu adalah 60 dibagi 2, jadi X1 itu adalah 30. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X2 20 dan nilai X1 adalah 30. Nah, itu nanti kita gambarkan sebuah grafik. Kemudian saya masuk ke persamaan kedua. Nah, untuk persamaan kedua yaitu 2X2 sama dengan 30 ya. Nah, maka karena ini tidak mempunyai nilai X1, langsung saja X2-nya adalah 30 dibagi 2, maka X2 adalah 15. Nah, kemudian persamaan ketiga. Nah, untuk persamaan ketiga yaitu 2X1 ditambahkan dengan X2 sama dengan 40 ya. Nah, karena ini ada nilai X1 dan ada nilai X2, maka kita buat pemisalan. Misal X1 sama dengan 0, maka 2 dikalikan dengan 0 ditambah dengan X2 sama dengan 40. Maka ini 2 kali 0 berarti otomatis mati, maka sisanya adalah X2 ya. X2 sama dengan 40. Nah, X2-nya sudah dapat. Nah, misal lagi kalau nilai misal nilai X2-nya sama dengan 0, maka masukkan kembali rumus persamaannya adalah 2X1 ditambahkan dengan X2-nya adalah 0, berarti ini adalah 0. Nah, sama dengan 40. Nah, maka berapa nilai X1-nya? Karena ini tidak ada, berarti 2X1 sama dengan 40, maka X1-nya adalah 40 dibagi 2, maka X1-nya adalah 20. Nah, semua persamaan itu kita sudah mendapatkan nilai X1, X2. Nah, tinggal kita masukkan ke grafik ya. Kita masukkan ke grafiknya. Nah, pertama saya akan menggambarkan sebuah grafik seperti ini ya, horizontal dan vertikal. Ya, tarik garis seperti ini, di mana nilai sini adalah X1 ya, di situ adalah X1 dan di sini adalah X2. Saya buat kelipatan karena di sini yang kalau saya lihat di semua dari grafik nilai X1 X2 dari beberapa persamaan ini, nilai maksimal itu adalah 40, maka saya buat kelipatan 10. Jadi ini adalah 10, kemudian 20, kemudian 30 dan terakhir 40. Ini ya. Nah, begitu pula dengan sini untuk X2 10, 20, 30 dan 40. Nah, sekarang teman-teman kita melihat dulu persamaan 1. Untuk persamaan 1 itu nilai X1-nya nilai X2-nya adalah 20, berarti sini nilai X2-nya adalah 20. Sedangkan untuk nilai X1-nya itu adalah 30, berarti di sini. Nah, kalau sudah dapat nilai X1, X2, tinggal Anda teman-teman tarik garis lurus seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya persamaan kedua itu adalah tidak mempunyai X1. Tidak mempunyai X1, hanya X2. Nah, berapa nilai X2-nya? Adalah 15. Nah, berarti kalau di dalam grafik berarti sekitar sini X2-nya. Tapi karena tidak mempunyai nilai tidak mempunyai nilai X1, maka kita tarik garis lurus seperti ini, garis lurus ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu nilainya berapa? Nilainya adalah X2-nya adalah 40. Nah, X2-nya ini adalah 40, maka kita masukkan nilainya di sini. 40 X2-nya. Kemudian nilai X1-nya berapa? Nilai X1-nya adalah 20. Maka kita masukkan di sini adalah 20. Nah, tinggal Anda teman-teman tarik garis lurus seperti ini. Nah, yang mau dicari itu adalah arsiran di sini, yang kendalanya itu di sini. Nah, sekarang selanjutnya saya akan membuat sebuah simbol. Ini adalah simbol A, ini adalah simbol B yang ada arsirannya saja ya.
Ya, di sini ada perpotongan di sini berarti simbol C, ya. Ada juga perpotongan di sini berarti simbol D, dan ada di sini juga ya simbol E. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Jadi ada 4 titik ya. Jadi karena yang mau dicari itu di daerah sini ya. Nah, kita ingin mencari nilai optimumnya di situ. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat sebuah titik, nah sekarang kita buatlah dulu untuk A itu nilainya berapa. Titik A itu ada di sini, berarti ini adalah X2-nya 0, X1-nya 0, ataukah saya balik, X1-nya 0, X2-nya 0, berarti ini kita sepakati dulu bahwa X1 baru X2, berarti ini 0,0 untuk titik A. Nah, titik B itu berapa nilainya? Nah, titik B itu adalah X1-nya adalah 20. Nah, nilai X2-nya berapa? Karena dia garis ini berarti nilainya 0,0. Kemudian titik C. Nah, titik C berapa nilainya? Nah, titik C itu ada perpotongan garis nih. Nah, ini persamaannya karena ada perpotongan garis, maka kita harus menyelesaikan dulu secara menggunakan persamaan. Nah, ini miliknya siapa dan ini miliknya siapa? Nah, oke, kita selesaikan dulu nilainya C. Nah, garis yang ini kita cari dulu garis yang ini, yaitu 40 dan 20 itu miliknya siapa? 40-20 itu ternyata miliknya persamaan ketiga. Sedangkan 20 dan 30 itu miliknya persamaan satu. Ya, maka saya tuliskan dulu di sini bahwa 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Ini persamaan garis ini ya. Garis ini. Nilainya ini. Nah, sedangkan untuk persamaan kedua itu miliknya persamaannya adalah 2x1 plus X2. Ini persamaan ketiga sama dengan 40. Nah, kalau teman-teman masih ingat waktu di kelas 2 SMA itu pasti dapat mata pelajaran ini matematika. Nah, ini tinggal dikurangi. Dikurangi berapa? Ini tinggal dicoret karena nilainya sama, habis berarti ini X2 dikurang X2 berarti 2X2. 60 dikurang 40 berarti 20 ya. Nah, maka X2-nya berapa? X2-nya adalah 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 maka X2 sama dengan 10. Nah, kalau sudah dapat nilai X2-nya, maka ambil satu persamaan di antaranya itu. Misalnya saya ambil 2X1 plus 3X2 sama dengan 60. X2-nya sudah dapat, maka tinggal masukkan 2X1 plus 3X2-nya adalah 10. Berarti 3 dikali 10 sama dengan 60. Sama dengan 60. Maka 2x1 plus 3 kali 10, 30 sama dengan 60. Nah, ini teman-teman kalau saya pindahkan dari sini berarti jadi minus. Berarti 2x1 60 dikurangi 30. Maka ini ya. Maka x1-nya itu adalah 2x1 sama dengan 30. Nah, kalau x1-nya itu adalah 30 dibagi 2 itu nilainya adalah X1 sama dengan 15. Nah, maka untuk titik C sudah dapat nilainya yaitu 15,10. Oke. Nah, sekarang titik D. Titik D juga ada perpotongan. Itu miliknya siapa? Miliknya yang garis lurus sama yang 20-30. Nah, ya 20-30. 20-30 itu persamaan satu, dan garis lurus itu persamaan kedua. Nah, tinggal kita cari lagi nih. Nah, persamaan kedua itu adalah sudah dapat nilainya. Ya, ini. Persamaan kedua itu sudah dapat nilainya X2 sama dengan 15. Nah, karena dia sudah dapat nilainya, seandainya tadi ini adalah ada keterlibatan X1, maka wajib dibuatkan seperti ini tadi. Wajib dibuatkan seperti ini tadi. Tapi karena tidak ada, hanya berdiri sendiri, hanya X2, maka langsung saja kita ambil 2 persamaan 1 yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Nah, tinggal masukkan nilainya 2x1 plus 3 kali 15. Nah, 3 kali 15 sama dengan 60. Nah, maka 2x1 3 dikali 15-nya berapa? Gitu ya.
3 dikali 15 itu nilainya adalah 45. 45 sama dengan 60. Ya, 3 kali 15 itu nilainya 45. Nah, terus ini dipindahkan ya, dipindahkan ke sebelah kanan, berarti 2x1 sama dengan 60 dikurangi 45 ya. 2x1 dikurangi dengan 60 dikurangi 45, maka sisanya itu adalah sisa 15, berarti x1 itu adalah 15 dibagi 2. Nah, 15 dibagi 2 itu berarti 7,5. Nah, untuk x1-nya itu adalah 7,5. Nah, berarti kita kembali ke titik D. Titik D itu x1-nya adalah 7,5, x2-nya tadi 15. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik E. Titik E itu ini ya. Titik E itu ini. Titik E-nya itu ini ya. Jadi ini tadi berapa? 15. Berarti 0, x1-nya 0 dan x2-nya adalah 15. Nah, kalau sudah dapat semua nilai titiknya, A, B, C, D, E-nya, sekarang kita masukkan ke nilai Z. Nah, kita masukkan nilai Z. Oke, saya ambil lembaran baru. Nah, nilai Z-nya berapa? Tadi kita masukkan nilai Z, bahwa nilai Z, jadi saya masukkan dulu sini. Nilai A tadi untuk titik A itu adalah 0,0, untuk titik B itu adalah 20,0, untuk titik C itu adalah 15,10, dan untuk titik D itu adalah 7,5,15, dan titik E itu adalah 0,15. Oke. Nah, sekarang masukkan persamaan tadi, bahwa nilai Z ya, nilai Z-nya adalah nilai Z itu adalah 40 x1 ditambah dengan 30 x2. Nah, tinggal masukkan nilainya. Kalau untuk titik A, nah, untuk nilai titik A berapa? Berarti 40 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 30 dikalikan dengan 0. Maka jawabannya, karena ini pasti 0, maka jawabannya ini pasti 0. Nah, bukan. Ini berupa keuntungan, tapi keuntungan 0 gitu ya. Itu di titik A. Nah, sedangkan untuk di titik B, nah untuk di titik B-nya itu berapa? 20, berarti 40 dikalikan dengan 20 ditambah 30 dikali 0. Ini ya. Nah, karena ini tidak ada berarti habis, berarti sisanya adalah 40 kali 20, berarti itu adalah 800. Nah, kemudian untuk titik C ya, untuk titik C itu adalah 40 dikali berapa? Titik C 15. 40 dikali 15 plus 30 dikalikan dengan 10. Maka kalau dimasukkan berarti 40 kali 15 ya. 40 dikalikan dengan 15 itu 600 ya. Ini adalah 600 dipluskan 300 ya. Maka jawabannya adalah 900. Nah, sedangkan untuk titik D, adalah 40 dikalikan dengan berapa? Yaitu 7,5 ditambahkan dengan 30 dikalikan 15. Maka berapa nilainya? Jadi 40 dikalikan dengan 7,5 itu adalah 300. 300 ditambah dengan 300 ditambahkan dengan 30 dikalikan dengan 15 itu adalah 450. Maka jawabannya di sini adalah 750 ya. Jadi nilai D itu nilainya adalah 750. Sedangkan untuk nilai titik E itu adalah 40 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 30 dikalikan dengan 15. Maka jawabannya ini karena habis, berarti sisa ini 30 dikali 15 ya. Jadi tinggal 30 dikalikan dengan 15 itu adalah 450. Nah, semua titik sudah dapat nilainya ada.
450, 750, 900, 800. Di dalam linear programming itu yang harus dicari adalah yang paling tinggi nilainya. Nah, berarti 900 ini. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau kita mau mendapatkan keuntungan maksimal, pakailah rumus yang 900 ini. Berarti bahan bakunya berapa yang harus dibutuhkan gitu ya. Nah, ini jadi masalah. Bahan bakunya berapa yang harus dibutuhkan? Ini miliknya siapa? Ya, untuk titik C tadi itu. Nah, berarti 15, berarti X1-nya adalah 15 dan X2-nya adalah 10. Nah, kita harus butuhkan bahannya itu bukan membahan. Kita harus memproduksi X1 itu atau kain sutra sebanyak 15 kilo per hari. Kemudian kain wol itu kita harus memproduksi sebanyak 10 per harinya, 10 unit, bukan 10 kilo, 10 unit. Nah, supaya mendapatkan keuntungannya adalah 900. Itulah yang harus dicari sesungguhnya, ya. Oke, jadi itu gambarannya tentang linear programming. Jika ada yang mau ditanyakan nanti silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.